Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mamnu, selamat datang di Grand Opening Podcast MA Ma'arif NU Randegan Sari. Podcastnya Generasi Cakap Intelektual Mantap Spiritual. Bersama saya Amar dari kelas 11 IPA 2 dan saya Kaila dari kelas 11 IPA 2 yang bakal nemenin kalian di Sebro, Serba Serbi Ngobrol. Nah, Sobat Mamnu, kali ini kita bakal kedatangan narasumber yang sangat spesial dan tentunya tidak diragukan lagi kehebatannya. Betul banget, jadi pastikan tetap dengerin baik-baik karena obrolan kali ini nggak cuma seru aja, tapi juga penuh makna. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Kepala Madrasah Bapak Ahmad Kholili STMPD dan Ibu Pengawas Ibu Mibrotul Fuada MPD. Oke, baik, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mbak Kela, Mas Amar sehat? Alhamdulillah sehat. Bu, sama alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu, Bapak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast perdana ini. Bapak silahkan memaparkan profil madrasah terlebih dahulu supaya masyarakat luas dan sobat-sobat Mamnu bisa mengenal apa sih MA Ma'arif NU Randegan Sari itu. Baiklah ya, jadi Madrasah Alia Ma'arif NU Randegan Sari atau yang dikenal dengan MA Ma'arif atau SMA Plus Ma'arif NU Randegan Sari ini adalah lembaga pendidikan dalam naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif yang ada di Randegan Sari. Ini sudah berdiri sejak tahun 1991. Jadi sudah lama. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat di sini juga banyak, juga tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat, yaitu banyak generasi-generasi yang atau anak-anak didik. Alhamdulillah sampai pada hari ini, yaitu siswa-siswa kita di sini bisa berkembang dengan baik. Kami di sini mendidik anak-anak, yaitu mendidik dalam bidang baik ilmu agama atau ilmu sosialnya, ilmu pengetahuan alamnya, semuanya seimbang. Dan tidak lain adalah karakternya, supaya anak-anak bisa bisa sesuai dengan atau menunjukkan yaitu perkembangan zaman. Itu tadi ada sedikit paparan informasi tentang MA Ma'arif NU Randegan Sari. Mungkin selanjutnya, ini kan podcast perdana di MA Ma'arif NU Randegan Sari ya Pak. Apa sih latar belakang dibentuknya podcast di sekolah ini dan tujuannya apa Pak? Latar belakang dibentuknya podcast tidak lain adalah karena satu, yaitu perubahan cara belajar dan komunikasi zaman sekarang, yaitu di era yang digitalisasi. Anak-anak atau masyarakat zaman sekarang senangnya dalam bentuk audiovisual. Benar banget Pak. Daripada kita itu atau membaca selebaran. Betul. Yang nomor dua adalah yaitu potensi siswa di MA Ma'arif ini masih belum banyak tersalurkan. Yaitu mahasiswa yang pintar ngomong, kritis, kreatif, tapi belum punya panggung. Nah, oleh karena itu, podcast ini adalah ruang aman untuk mereka berekspresi. Yang ketiga adalah yaitu literasi digital. Yaitu bukan cuma kita sekolah itu hafalan atau yaitu tapi juga laboratorium hidup. Nah, podcast ini adalah melatih untuk anak-anak atau mahasiswa kita berpikir kritis. Public speaking-nya, tim kerjanya, dan etika bermedia. Selanjutnya adalah yaitu dokumen kegiatan atau gagasan daripada sekolah. Ya, kegiatan sekolah yang keren tapi cepat hilang. Lah, podcast ini mengabadikan dalam semuanya ini supaya bisa yaitu bisa diakses kapan saja oleh siapa saja. Nah, tujuan daripada podcast sekolah yaitu sebagai media edukasi, yaitu untuk nomor dua adalah mengembangkan karakter, yaitu abad 21.
sementara itu. Jadi selain mengikuti perkembangan zaman yang ada di masa sekarang ini juga bisa eh, ngebuka lebih lanjut tentang siswa yang mungkin belum punya panggung untuk mengembangkan dirinya ya Pak. Nah itu jadi biar anak-anak semuanya bisa terwadai, ya bisa anak-anak bisa berpikir kritis, bisa tersalurkan. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa sekolah memilih media podcast sebagai sarana komunikasi dan informasi? Mungkin Ibu Mibro bisa menjawab terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Kayla. Ya, Iya. Kenapa harus memilih podcast? Seiring dengan berjalannya zaman, sekarang zamannya zaman digitalisasi, Benar banget. generasinya juga generasi Gen Z. Gen Z. ya. Tentunya ini butuh wadah yang sesuai dengan generasinya, yaitu digitalisasi, dan diantaranya adalah podcast. Podcast, benar. Podcast ini sangat menginspirasi untuk perkembangan generasi saat ini. Podcast wadah untuk anak-anak, atau kalau di Mamnu adalah siswa-siswi atau murid-murid MA untuk lebih berkreasi lagi terkait dengan perkembangan dirinya. Melalui podcast ini diharapkan informasi cepat diserap oleh para pemirsa atau masyarakat di sekitar. Dengan podcast, insya Allah generasi semakin semangat dalam berkreativitas. Amin, semoga saja ya Bu. Memang benar Bu, di zaman sekarang tuh anak-anak itu lebih suka mendengarkan Betul. daripada membaca buku. Betul. Ya, mungkin untuk Bapak Kolili bisa menambahi lagi. Ya itu apa yang disampaikan Ibu pengawas tadi, ya memang itulah ya zaman generasi Z atau Gen Z ini, ya sehingga kami dengan tujuan itu maka podcast ini adalah kami adakan supaya anak-anak itu bisa tersalurkan cita-citanya, bakatnya, dan keinginannya. Baik, Bapak. Ya, terima kasih sudah menjawab pertanyaan itu. Selanjutnya, bagaimana sih Pak peran podcast ini dalam mendukung pembelajaran dan kreativitas siswa? Silahkan Bapak menanggapi. Untuk peran daripada podcast ini dalam kreatiswa itu sangatlah mendukung sekali, karena kita ini belajar ini adalah belajar seumur hidup. Betul. Ya. Jadi sehingga podcast ini belajar tidak hanya terbatas di ruang kelas, ya, mungkin melalui daripada podcast. Yang nomor 2 yaitu suara siswa itu penting, ya. Penting dari sekolah ini menanamkan nilai dan pendapat daripada siswa yang layak didengarkan selama yaitu disampaikan dengan santun, logis, dan bertanggung jawab. Berpikir kritis dan terbuka, ya, yang melalui diskusi yaitu berbagai topik atau podcast ini sangat mendorong siswa-siswa kami untuk bisa berpikir dengan baik. Jadi di Iya. podcast ini itu memang bisa membantu siswa-siswi untuk mendorong supaya berpikiran lebih baik ke depannya, berpikir kritis ya Pak. Betul, itulah harapan kami. Baik. Ya. Atau mungkin ada tanggapan lain dari Ibu Mibro. Silakan Ibu. Kalau zaman dulu, pembelajaran itu bisa dinikmati oleh guru dan siswa saja. Iya. Tetapi dengan berkembangnya zaman seperti saat ini, apalagi di Mamnu yang ada podcast yang luar biasa keren, pembelajaran insya Allah akan bisa dinikmati tidak hanya untuk guru dan murid, tetapi bisa dinikmati oleh khalayak pemirsa semuanya. Jadi boleh dibilang tadi Pak Khalili menyampaikan belajar sepanjang hayat. Bisa ditambahkan dengan adanya podcast, belajar itu anytime, anywhere. Benar banget, nggak ada batasnya Tidak ya. ada batasnya. Iya. Kan? Dimanapun bisa, terus tidak terbatas juga dengan ruang. Baik. Pemirsa bisa menikmati sambil entah itu perjalanan kemana atau di mana atau sambil dengan siapapun. Baik, Ya. betul banget Ibu. Untuk Bapak, siapa saja sih Pak yang terlibat dalam proses pembuatan podcast perdana ini? Ya, tentunya siapa saja yang terlibat di dalam podcast ini. Pertama adalah para siswa.
itu sebagai host. Oh, baik. Ya. Yang selanjutnya adalah yaitu guru pembimbing untuk mengarahkan daripada anak-anak untuk bisa membuat konten-konten yang edukatif. Iya. Ya. Konten-konten yang kreatif, yang bagus. Ya. Yang ketiga adalah tidak lain adalah tim IT, atau multimedia yang editing, baik editing gambar, editing videonya, edit suaranya dan lain-lain. Yang keempat adalah yaitu pihak manajemen yang mengatur daripada pelaksanaan podcast ini sehingga podcast bisa berjalan dengan baik dan teratur. Yang kelima adalah yaitu narasumber, yaitu jadi narasumber bisa dari guru atau alumni atau tokoh-tokoh masyarakat, ya, atau praktisi tertentu untuk memperkaya yaitu sudut pandang daripada podcast. Kalau memang bisa diringkas, jadi podcast ini adalah yaitu kolaborasi antara siswa atau para siswa yang mau bicara, pembimbing, Baik. dan sekolah memberikan ruang dan waktu. Betul banget. Jadi hampir seluruh warga maupun bahkan bisa sampai dari luar warga sekolah ini bisa ikut serta dalam podcast ini ya Pak. Iya. Terus pastikan ini bakal ada episode-episode selanjutnya di podcast ini Pak. Kira-kira topik apa sih yang akan dibahas dalam podcast selanjutnya Pak? Ya nanti untuk masalah topik-topik nanti kan itu kan terserah daripada pihak manajemen. Tentunya mungkin prestasi daripada anak-anak itu yang perlu kita bahas. Ya, atau pendidikan itu yang juga kita bahas nanti. Berarti bakal Iya. banyak banget Iya. yang bakal dibahas di podcast selanjutnya ya Pak. Iya, Ini betul. pasti bakal menarik sekali buat sahabat-sahabat Mamnu ini Pak. Insya Allah mudah-mudahan akan Amin. menarik, ya, akan Ya. bisa menarik kepada sobat-sobat Mamnu Amin. dan masyarakat yang lain. Amin. Semua saja ya Pak. Iya. Untuk selanjutnya, tantangan apa sih yang dihadapi dalam mempersiapkan podcast perdana ini dan bagaimana cara sekolah memastikan podcast ini tetap konsisten dan berkelanjutan? Mungkin Bapak Kepala Madrasah bisa menjawab terlebih dahulu. Tentunya untuk tantangan ini ya segala sesuatu yang yaitu kita kerjakan pasti ada tantangan atau Hambatan. Pertama tantangan adalah sumber daya. Sumber daya baik sumber daya kita sendiri dari guru pembimbing atau anak-anak, ya. Dan nomor dua adalah tantangan masalah waktu dan lain-lainnya. Ini yang perlu kita pikirkan, ya. Itu. Dan nomor tiga yaitu hasil daripada podcast agar segala sesuatu bisa baik nanti kita evaluasi, ya, evaluasi sehingga daripada hasil kita setiap ada podcast ini bisa tampil dengan itu. Jadi banyak tantangan yang harus kita hadapi sebetulnya. Iya, Ya, betul tergantung tim kreatifnya. Iya, baik. Mungkin Ibu Mibra bisa menambahi. Oke. Kalau tidak ada tantangan tidak menarik Mbak Kela. Betul banget. Iya. Iya. Semuanya itu ada tantangannya. Tetapi yang jelas tim podcast adalah kerja tim, tidak bisa sendiri. Betul. Iya. Maka untuk mengatasi semua tantangan itu adalah tim harus benar-benar solid. Program harus jelas. Iya, betul. Kemudian tim juga harus bisa menyiapkan semuanya dengan teman-teman timnya dengan baik, termasuk topik apa yang harus diangkat dan itu harus disesuaikan dengan keadaan yang ada. Ketika kayak seperti ini, apa yang besok yang kita hadapi, mau menghadapi Ramadan, Iya, berarti harus menyesuaikan. Menyesuaikan. Ya. Jadi menyesuaikan Jadi waktu yang penting juga. adalah SDM, tantangan SDM itu luar biasa menghadang di hadapan kita. Itu menantang tim ini, solid apa enggak Iya, sumber betul. daya manusianya. Iya, betul.
Berarti dalam satu tim podcast ini harus ada solidaritas Betul yang banget. sangat konsisten, Betul. baik ya. Nah, itu yang paling penting itu solidaritas. Betul banget. Nah, dari tantangan-tantangan yang sudah dipaparkan, pasti ada solusi ya Pak. Nah, apa sih yang harus disiapkan sekolah buat menghadapi tantangan mempertahankan keberlangsungan di podcast MA Marif ini? Silakan Bu, bisa. Yang pertama, Pak Khalili harus bisa menentukan timnya ini dengan baik. Iya, betul. Timnya harus dari SDM yang benar-benar kualitasnya kualitas super, Iya, yang punya konsisten yang luar biasa. Yang kedua, program harus terpapar dengan jelas, termasuk ketika kita diminta besok topiknya apa ya, biar tidak mati gaya, maka program ini harus jelas. iya, Bulan ini kita tayang berapa kali, kemudian kita topiknya apa. iya. Tentunya semuanya itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan ingat, supaya podcast kita ini tetap menarik dan bisa disukai oleh banyak pemirsa, banyak subscribe-nya, Iya. maka up to date itu sangat penting. Jadi solusinya harus seperti itu, solid, up to date, dan tetap semangat ya Mbak Kaila, Mas Amal. Siap, Ya, Ibu. ini tuh. Siap. Oke. Jadi emang harus update Iya, tentang perkembangan zaman, betul. juga harus menyesuaikan keadaan, menyesuaikan waktu. Sesuaikan juga dengan pemirsanya. Oh, Gen Z. Ya, betul ya. banget. Dipikirkan secara matang-matang. Iya, Ya, betul. Atau mungkin ada tanggapan lain dari Bapak? Silakan Bapak. Ya mungkin ya itu. Jadi pertama adalah semangatnya. Jadi semangat daripada tim-tim, baik dari siswanya, dari tim manajemennya, multimedianya, ini harus semangat. Dari semangat untuk berkarya terus. Ya. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan yaitu rasa percaya diri agar apa yang kita hasilkan ini benar-benar bisa solid dan bagus. Dan yang ketiga yaitu untuk manajemennya harus bisa mengatur waktu dan apa yang kita hasilkan di sini yaitu harus kita evaluasi Iya, ya untuk kebaikan yang akan datang. Jadi emang harus punya evaluasi, banyak perbaikan supaya bisa lebih baik buat kedepannya ya Pak. Betul. Oke, mungkin sebelum melanjutkan ke pertanyaan terakhir, apa sih harapan Bapak Ibu terhadap dampak podcast ini bagi citra dan perkembangan sekolah? Mungkin Ibu Mibra bisa terlebih dahulu. Iya, tentunya banyak harapan di balik berdirinya podcast Mamnu ini. Iya. Yang pertama adalah sebagai sarana kreativitas warganya. Warganya tentunya ada guru, staf, murid, orang tua, dan stakeholder di sekitarnya. Itu harapan saya yang harus terwujud di dalam kegiatan ini. Kemudian harapan saya podcast ini juga sebagai wahana mempercepat informasi untuk sampai kepada para penggemarnya, para subscribe-nya, para pemirsa yang selalu memperhatikan pendidikan. Ini harapan kami. Semoga terwujud semua ya. Amin, amin. Mungkin dari Bapak Khalili bisa menambah. Ya tentunya dengan adanya podcast ini saya sangat berharap podcast ini adalah sebagai jembatan komunikasi yang sangat hangat antara sekolah dan masyarakat, sekaligus sebagai ruang berbagi antara yaitu siswa untuk belajar berani berbicara, berpikir kritis, dan berkarya secara dan yang bertanggung jawab. Baik, semoga harapan Bapak dan Ibu bisa terwujud baik buat sekolah ini ke depannya. Satu pertanyaan Pak, satu pertanyaan terakhir buat Bapak dan Ibu. Pesan yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu untuk siswa dan para sobat Mamnu
pada peresmian podcast perdana ini? Silahkan Bapak. Pesan kami adalah podcast ini adalah sebagai ruang belajar, ruang berbagi, dan ruang tumbuh bersama. Mungkin ada tanggapan lain dari Ibu? Oke, pesan untuk para sobat Mamnu di sana. Jangan lupa subscribe-nya untuk podcast Mamnu. Ya. Kemudian ikuti terus setiap episodenya. Insya Allah setiap episode ini sangat berkualitas. Tidak hanya menambah informasi wawasan saja, tetapi podcast ini akan menambah keilmuan kita semuanya. Amin. Sehingga membuat kita sebagai manusia semakin berkualitas. Amin. Yuk ikuti selalu setiap episode dari podcast Mamnu. Baik, itu tadi adalah pesan Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menanggapi, sudah memberi pesan. Semoga para sobat Mamnu bisa melaksanakan apa yang diberi pesan oleh Bapak dan Ibu tadi. Oke Sobat Mamnu, itu dia obrolan seru kita hari ini. Terima kasih banyak buat Bapak, Sama-sama. Ibu yang Ibu. sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast perdana kami. Tentunya untuk sharing-sharing, berbagi pengalaman, cerita, inspirasi, inovasi, dan motivasi. Semoga semua inspirasi dan tips yang diberikan kepada kita semua bisa bikin kita semakin semangat belajar dan berprestasi. Amin. Baik, jangan lupa tetap stay tune di podcast kami berikutnya karena bakal banyak cerita-cerita seru dan inspiratif buat kalian semua. Bersama saya Amar Dan saya Kaila. di podcast Mamnu, Podcastnya Generasi Cakap Intelektual Mantap Spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.